Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, salam sejahtera bagi kita sekalian. Apa kabar pagi ini? Harapan dan doa saya kita semua sudah membuka mata kita, bangun dari istirahat tidur kita masing-masing dengan penuh kebahagiaan dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali saya menjumpai Bapak Ibu dan saudara-saudaraku sebelum beraktivitas di hari ini. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk menerima sabdanya. Semoga menjadi pandu kita untuk berjalan di dalam hidup ini. Matius pasal 16 ayat 24 sampai 27 demikian. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya." Kisah lagu Mengikut Yesus Keputusanku. Saudara-saudaraku, pernah menyanyikan lagu Mengikut Yesus Keputusanku? Tentunya iya, sebab lagu ini adalah lagu yang sudah lazim dikenal di dalam gereja-gereja dan persekutuan-persekutuan sampai kini. Lagu yang sederhana namun indah, lagu yang betul-betul menjadi warisan gereja tertua, namun tetap masih baru untuk memberkati banyak jiwa. Lagu yang lahir dari seorang lelaki yang berasal dari Pulau Azam, sebuah desa di timur Laut India. Ketika itu ada seorang penginjil yang masuk, walaupun dengan susah payah. Tapi pada akhirnya tahun 1800-an ada seorang yang percaya kepada Yesus bersama dengan seisi keluarganya. Melalui pelayanan penginjil ini, singkatnya satu keluarga ini sungguh-sungguh menyerahkan diri kepada Tuhan. Suami istri dan 2 orang anaknya. Mereka memutuskan untuk menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Mendengar hal tersebut, kepala suku menjadi sangat marah dan memerintahkan semua warga untuk berkumpul di alun-alun desa dan memanggil keluarga yang sudah menerima Injil tersebut untuk diadili di tengah-tengah warga. Kepala suku menatap mereka lalu berkata kepada pria tersebut, "Jika engkau dan keluargamu tidak menyangkal Kristus, saat ini juga kamu dan keluargamu akan mati." Hanya satu kata yang terlintas di kepalanya, yaitu penggalan lagu yang diciptakan sendiri ketika ia pertama kali mengenal Yesus sebagai Juru Selamatnya. "Kuta ingkar, kuta ingkar." Maka pada saat itu juga kepala suku memerintahkan anak buahnya menghujamkan tombak kepada kedua anaknya yang sudah percaya kepada Kristus. Dan akhirnya kedua anaknya pun mati. Kepala suku itu memintanya untuk meninggalkan imannya dan berkata, "Jika kamu tidak mau meninggalkan imanmu itu, bukan hanya anakmu yang mati tetapi istrimu juga." Akan tetapi sekali lagi bukannya menyerah, pria tersebut juga mengucapkan kalimat, "Tetap ku ikut walau sendiri. Tetap ku ikut walau sendiri." Lalu kepala suku itu memerintahkan untuk membunuh istrinya. Setelah kematian istrinya yang tragis, pria itu diberi kesempatan sekali lagi untuk menyangkal imannya dan berbalik dari imannya kepada penyembahan-penyembahan sebelumnya. Tetapi dengan mantap pria itu berkata, "Salib di depan, dunia di belakang. Kuta ingkar, kuta ingkar." Kemudian ia pun dibunuh. Kematian sekeluarga ini telah membuat kepala suku itu penasaran dan berkata, mengapa mereka tetap setia sampai mati? Bagaimanakah iman mereka? Siapakah yang mereka percayai? Saudara sekalian, kematian keluarga itu berdampak besar sebagai jalan masuknya Injil Kristus diterima dan berkembang pesat di daerah ini karena sesuatu yang telah mereka saksikan. Ada tokoh yang begitu luar biasa.
menyerahkan nyawanya, dan tidak takut pada kematian karena kepercayaan yang mereka sudah percayai. Singkat cerita, saudara sekalian, kepala suku itu mengumpulkan semua warganya di alun-alun tempat di mana mereka mengeksekusi keempat orang yang percaya kepada Kristus itu. Hal itulah yang membawa kepala suku akhirnya bertemu secara pribadi dengan Kristus dan menjadi percaya karena kesaksian hidup keluarga yang ia bantai. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kata-kata dari pria itu pun dirubah menjadi satu lagu yang sampai kini kita kenal. Mengikuti Yesus, keputusanku, kuta ingkar. Ketika kepala suku itu pada akhirnya mengenal Yesus Kristus, di alun-alun desa di mana ia pernah membantai 4 orang, ia mengaku bahwa ia pun percaya kepada Yesus Kristus, Sang Penebus yang dipercayai oleh orang-orang yang hebat itu, dan sekaligus mengajak seluruh warganya untuk percaya dan menerima Injil Yesus Kristus. Saudara sekalian, kisah lagu ini mengingatkan secara luar biasa kepada kita bahwa memang mengikuti Yesus bukanlah hal yang mudah. Mengiringi Yesus penuh dengan tantangan. Sebab keinginan-keinginan kita di dalam Kristus berbeda dengan keinginan-keinginan manusia di bumi ini. Mengikut Kristus memang banyak tantangan, bahkan melibatkan nyawa sekalipun, tetapi keteguhan iman dan pengharapan selalu menolong setiap orang untuk tetap tegar dan percaya kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata, apakah gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tapi kehilangan nyawanya? Barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Saudara-saudara pendengar renungan pagi yang dikasihi Tuhan, marilah bersama-sama kita memohon kekuatan kepada Bapa supaya dianugerahi iman untuk tetap teguh, kokoh, setia di dalam menghadapi kenyataan pahit di dalam dunia ini. Kiranya Roh Kudus menolong kita saudara sekalian untuk tetap setia mengikuti Yesus dan komitmen yang kuat dengan menyanyikan lagu ini bahwa mengikut Kristus adalah keputusanku dan apapun yang terjadi ku tak akan ingkar. Kiranya Roh Kudus menolong kita saudara sekalian untuk tetap setia kepada Kristus apapun yang terjadi di dalam hidup kita. Marilah kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk berkat-Mu pada pagi ini. Kami sudah membuka mata kami dan melihat hari baru anugerah-Mu. Kami serahkan diri dalam tangan-Mu Bapa dengan sungguh untuk menjalani hari ini. Apapun yang akan kami jalani, ajarkanlah kami supaya kami tetap setia mengikut Tuhan. Apapun yang sedang terjadi dalam hidup umat-umat-Mu pada pagi ini, biarlah kasih-Mu yang melawat mereka, memberi kekuatan dan penghiburan kepada mereka yang berduka, memberi kesehatan dan penyembuhan kepada mereka yang sakit, memberi penghiburan kepada mereka yang berduka. Biarlah sepanjang hari ini ya Bapa, kami menikmati segala kebaikan-kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Dengarlah doa kami Bapa, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.